祝内亲爱弟兄姊妹们早安。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 是個很忙開銷建造神的氣氛，像是個安親之記。 Sebelum kita masuk kepada kebaktian kita pagi hari ini, mari kita berdiam diri, kita bertenang sejenak. 特別小孩子們 Cara khususnya untuk anak-anak, 要帶手提電話將你的金絲來， bahkan juga saudara-saudari yang membawa HP supaya dimatikan. 是個愛開銷建造神的氣氛， Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. 是個愛唱住在新天中。 Pujian pertama kita, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. 詩篇上帝嘅話阿樣講，安息日的時歌，敬謝耶和華，歌頌你至高之的人，用十弦的樂器夾琴，用琴彈之樂的聲音，早晨傳揚你的慈愛。 每日傳揚你的真實，這本必美事。 Saudara-saudari, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 92 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur untuk namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Amin. Sika chong nyi chit siwe siko. Silakan buka buku pujiannya dengan nomor 227. Leong pak nyi sip chit siko sika kihi lai chong. Nomor 227, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Leong pak nyi sip chit siu. 227. Iman umat yang hidup. Iman umatmu yang hidup, walau pedang mengancamnya, bila ku ingat mereka, jantung senang dan giranglah. Iman umatmu kuduslah, sampai akhirku setia. Iman umatmu yang teguh, mengalahkan godaan dunia dan kebenaran firman-Nya, membebaskan umat semua. Iman umatmu kuduslah, sampai akhirku setia.
iman umatmu yang tulus mengasihi setru, perbuatan dan tuturnya menyatakan kasih Tuhan. Iman umatmu kuduslah sampai akhirku setia. Sika jinjan canlit, sika toko. Kita tetap berdiri, kita mau berdoa. Sika lai toko. Mari kita berdoa. Ngomun cai tian song titfu. Bapa kami yang ada di surga, Ngaiten kam cianyi. kami bersyukur kepadamu Jibi kinyit hanya kai nyitci. karena hari ini adalah hari Tuhan Kincu jasu kitu chung si lincu fufat. untuk memperingati Tuhan Yesus atas kematiannya, Chung si lincu fufat. bangkit dari kematiannya. Ngaiten sit cai kam cianyi. Kami sungguh bersyukur kepadamu Kibi ngaiten cuy sipsi ka hongsi. karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami di atas kayu salib. Kike hiat neng keu secang ngaiten cuy. Darahnya menyucikan dosa-dosa kami. Ngaiten kiu nyi lian ben ngaiten. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Jung jasu ke hiat secang ngaiten cuy. Dengan darah Tuhan Yesus menyucikan dosa-dosa kami. Sin lin chung man ngaiten. Bahkan Roh Kudus menaungi kami Sito kin chao sine kin pai. sehingga kebaktian pada pagi Neng ini keu jung jao nya ke miang. hanya untuk memuliakan namamu. Ngaiten kau thọ. Kami mau menyerahkan Thi chung chi mai mun. saudara-saudari kami Ito ngaiten sehingga kami yu tin sim ada lubuk jantung yang tenang loi kin pai ni. untuk menyembahmu. Ngaiten kau thọ kin chao sine kin pai. Kami mau menyerahkan kebaktian pada Jung pagi hari theo ini to mui. dari awal hingga akhir. Ngaiten nyong ki kiu to ko. Inilah doa kami Ngaiten fung jasu ke miang. hanya dalam nama Tuhan Oi Yesus sen Kristus. song chu to bun. Mau berdoa-doa Bapa kami. Theo ha si ka jung fa nyi to le jung ji ni bun. Pertama dalam bahasa Mandarin, setelah itu dalam bahasa Indonesia. Wa man cai thiên sang de fu, yan ran tu chu ni ta ming wei san, yan ni ta kwa chiang ling, yan ni ta se i sing cai ti sang, ru tung xian cai thiên sang, wa man ra yung ta in sa, jin re se ke wa man, mian o man ta cai, ru tung wa man nia da ta cai, hu jiao wa man i xian se tan, jiu wa man to li xiong e, in wei kwa tu chuan ping rung yao chuan se ni ta, se tau yung yan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tan yen jung jao. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Thi chung chi mai mun chiang cho. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Chap ha lai si ka ai chan thu sin kin. Selanjutnya kita akan membaca Alkitab Ni hi mi su yang terdapat di kitab Nehemia thi pat chong. pasal yang ke-8 Jit jet to si pat jet. di ayat 1 sampai dengan 18. Ni hi mi su Kitab Nehemia thi pat chong. yaitu di ayat pertama pasal 8 Jit jet to si pat jet. ayat pertama sampai dengan ayat 18. Si ka jung ji ni bun chi jin phong fap hi thu. Kita akan membacanya cara bertanggapan dalam bahasa Indonesia. Cui heu sam jet si ka che che la thu. Nanti di 3 ayat terakhir kita akan sama-sama membacanya.
Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedangkan di sebelah kiri berdiri Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Asbadana, Zakaria, dan Mezulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yaitu kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus untuk Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus untuk Tuhan kita. Jangan kamu bersusah jantung, sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah jantung. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya yang ditulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Sama-sama. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim,
Seluruh jemaah yang pulang dari pembangunan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta raya yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dan dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka rayakan hari raya itu, dan pada hari raya yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. Amin. Yêu phúc nhìn Chúa Hè, yêu kỳ phi thụ xin kín, si xiong sit hang chon jong chu ke fa. Berbahagialah orang-orang ya yang hidupnya suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan juga menjalankan firman Tuhan. Chấp hà lời yêu ca liệt ký tụ cao yêu chi dàn kỳ tên ở xiên si. Selanjutnya ada persembahan pujian dari TK Kristen Kalvari. Sika chiang kỳ tên nhịp lời. Dipersilakan kepada anak-anak TK Kristen Kalvari. Chấp hà lời sika ai chan mi chu yit pak sam siwe siko. Selanjutnya kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 133. Yit pak sam siwe siko. Sam siu. 133 karena Dia hidup. Putra Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ia tebusku mati di salib, korban kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, diperlukannya, amat tenang dan senanglah.
yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena yang hidup, sebab yang hidup ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena yang hidup, dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup, sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. 接下來是個愛派建設禮拜嘅建設，在ที่จิตเมียน Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan kita. Saudara-saudari bisa melihat buletin di halaman pertama di bagian bawah. 哥林多前書15章58節， Yaitu di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 是個先用英文3次來派，加用黑背來派。 Kita akan menghafalnya sebanyak 3 kali dalam bahasa Indonesia. Nanti dalam bahasa Hakka, saudara-saudara yang bisa bahasa Hakka, kita sama-sama buka suara kita menghafalnya. 1 Korintus Pas 15:58 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tiga, dua, satu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tiga, dua, satu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Hakka是個姐姐。3、2節，哥林多前書15章58節。所以我親愛的弟兄們，你們不要堅固，不可搖動，常常致力多做主工，因為知道你們的勞苦在主裡面不是突然的。再一次，1、2、3，哥林多前書15章58節。所以我親愛的弟兄們，你們不要堅固，不必搖動，常常竭力多做主工，因為知道你們的勞苦在主裡面不是突然的。
最後日期 Terakhir, 3、2、節，哥林多前書15章58節。所以我親愛的弟兄們，你們不要堅固呀，不可搖動，雙雙激烈多做主工，因為知道你們的勞苦在主裡面不是徒然的。阿們。 amin. 接下來是個愛看建築禮拜嘅報告在第四面。 Selanjutnya diharapkan saudara-saudara memperhatikan warta gereja kita pada pagi hari ini di halaman yang keempat. 將弟兄姊妹們要侍奉嘅責任可以禱告嘅準備自己。 Bagi saudara-saudari yang bertugas, silakan melihat jadwal pelayanan, kita berdoa bersama-sama dan mempersiapkan diri. 下集禮拜係宣傳禮拜，將弟兄姊妹們準備自己。 Jangan lupa minggu depan itu ada perjamuan kudus, saudara-saudari harap mempersiapkan dirinya. 建築禮拜冇攝托辦， Dan juga untuk minggu ini tidak ada pelajaran Alkitab. 是個愛俾教列基督教學教禱告。 Kita juga berdoa untuk SDTK Kristen Kalvari dan juga SD Kristen Kalvari, 是到更多人報名啊！ sehingga semakin banyak orang yang mendaftarkan dirinya. 如果你哋要孩子們、要孫子們可以報幼稚園、小學嘅初中啊！ Jika saudara-saudari ya yang mempunyai anak, mempunyai cucu, ya dipersilakan mendaftarkan dirinya baik itu di TK Kristen Kalvari maupun di SD Kristen Kalvari. 第四個報告係是個愛俾你嘅建設嘅工作禱告。 Warta gereja yang keempat, kita bersama-sama doakan untuk pembangunan ya kompleks sekolah Kristen Kalvari tahap 1B. 第五是個按歡喜而俾建造線，上帝帶領John Chonto、Simon Gypsy、Milton Gypsy 夫婦、Robin Gypsy 夫婦，你嘅 Michael 弟兄，個你嘅梅花姊妹 Wesley 及 Benjamin， kita 從Pandan 唐飛來到是個中間，是個見到喊kita起起來啊！ Kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang dari Singapura, yaitu pengabar Injil Joshua Yong, Diaken Chua, Diaken dan Mrs. Milton, Diaken dan Mrs. Robin, Saudari Michael, Saudari Meiwa, Wesley dan Saudara Benjamin yang dari Singapura boleh datang ke tempat ini untuk berkebaktian. 將新加坡嘅弟兄姊妹們可以起起來啊！ Untuk saudara-saudari yang dari Singapura dipersilakan bangkit berdiri. Tiếp下來建造成嘅看到按到老人家天節之類嗬。 Selanjutnya kami melihat banyak yang baru datang, baru hadir di tempat ini. Ngaten phone yang yin. Kami sangat senang dan bersuka cita. 希望下個禮拜可以參加慈悲。 Diharapkan minggu depan dapat bersama-sama kembali datang berkebaktian. 接下來是個愛唱歌。 Selanjutnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita memuji Tuhan, 307 yaitu 307. 是個帶是個嘅奉獻㗎，307。 Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 307 dengan pujian 307. Oh hari yang bahagia, pada Yesus ku percaya. Saat itu ku bergemar dan ku masyurkan namanya. Hari yang bahagia yang membasuh semua dosaku.
Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku. Kristus mati menebusku, ku sembahkan roh jiwaku. Suara nyanyi kidung puji menggema di sorga tinggi. Hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku. Penebusan telah genaplah, ya milikku, ku miliknya. Ku mengenal suaranya, dan ku mau bersamanya. Hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku. Ku bebas dari dosaku, jantung senang dan tenanglah. Kelak di sorga bersamanya, dengan Tuhan tak terpisah. Hari yang bahagia, membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan, hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hadiah terbesar yang kau berikan adalah Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami boleh diselamatkan. Setelah kami diselamatkan, kami boleh melayani engkau. Bahkan pada pagi ini kami telah membawa persembahan ke hadapanmu. Kiranya engkau berkenan, bahkan juga engkau menerima, mempergunakan harta ini untuk memperbesar kerajaanmu di muka bumi ini,
untuk mengabarkan Injil, xin lít cao phi untuk mendirikan gereja sai cao phi cái si phùng di dalam pelayanan cái gereja. tên toko si to thi chung chi mai mun Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami kita tay kita ne fungsian yang telah membawa persembahan tay ini, kita ne sip funjit yaitu memberikan perpuluhan. kiu nyi chu phụ kita Kiranya Engkau memberkati mereka. chui chung giao ngai tan khâu ji fungsian ngai tan ngai sen fat Yang paling penting kami dapat mempersembahkan kehidupan kami cho fat chi untuk menjadi korban yang hidup, loi dùng giao nya cái xin miang yang memuliakan namamu. chui thang ngai tan ne toko Dengarkanlah doa kami. sa men ngai tan ne chui Ampuni segala dosa pelanggaran ung kami. ya su cái miang Hanya dalam nama Tuhan Yesus. amen Amin. chiang cho Dipersilakan duduk kembali. chấp hạ lời diệu xiên sĩ cái ca liệt kỳ tụ cao xiao họ cầu Selanjutnya kita kembali akan dari SD Kristen Kalvari akan mempersembahkan pujian. Untuk anak-anak dipersilakan.
Engkau can mi song tiga miang Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anak-anak SD Kristen Kalvari sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bisika sin tong hai can mi jua chong liao gom si pok si wah. Jadi di gereja kita setelah memuji Tuhan itu ya tidak berkenan untuk bertepuk tangan. Di mi song tiga miang tet yung jauh cuci kiang ha. Karena hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Chấp hạ lời si ka hamang thang tho chiang xiao hai ji jit ho to ho ko ji li khoi sin thong to cao sit hong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, diharapkan anak-anak dari TK sampai SD kelas 5 dapat mengikuti sekolah minggu. Sedangkan kelas 6 dan SMP tetap tinggal. Chấp hạ lời si ka thang song ti ke fa. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Chon jong song ti ke fa he Joshua jong chon to. Yang akan menyampaikan firman Tuhan itu adalah pengabar Injil Joshua Yong. Ki he pandan chon thong fi he li kai chon to. Beliau adalah ya pengabar Injil di gereja yang ada di Pandan. Sika kau pun ki kinto sikian. Kita mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengabar Injil Joshua Yong. Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sampaikan salam kepada saudara-saudari semua. And on behalf of Calvary Pandan Bible Presbyterian Church and the team from Calvary Pandan Bible Presbyterian Church, we want to thank the Lord and rejoice with you on the occasion of your 20th anniversary. Atas nama Gereja Kalvari Pandan BPC di Singapura bersama timnya yang datang pada pagi hari ini, kami mau mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-22 dengan sukacita. We indeed thank the Lord for seeing you through 20 years. Kami sangat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah memimpin gereja ini selama 20 tahun. As we were reflecting upon how the Lord has sustained this ministry, our hearts are filled with rejoicing. Bagaimana kalau kita mengingat kembali Tuhan telah mendukung pelayanan ini, kita sangat bersukacita dan bersyukur. So let us now spend this time to give thanks to the Lord, and we will also commit the meditation of God's word in prayer. Kita mau bersyukur dan kita juga mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. O Lord, our God, our Almighty God, Oh Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Thou art the creator of the heavens and the earth. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Thou art the faithful, covenant-keeping God. Engkau adalah Allah yang setia menjaga perjanjian-Mu. Even as we are gathered here this morning to worship Thee and to praise Thy name, pada pagi hari ini kami telah Engkau kumpulkan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. we rejoice for how Thou hast preserved and sustained this ministry for the last 20 years. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati, melindungi pelayanan gereja-Mu ini selama 20 tahun. We thank Thee for how Thou hast established Thy work, Kami bersyukur bagaimana Engkau telah memulai dan membangun pekerjaan-Mu, where this ministry can be a beacon of the light and of the gospel. supaya pelayanan ini dapat menjadi mercusuar untuk penginjilan dan pemberitaan firman. Indeed, from the very beginning, we know that this work is all of Thee. Kami tahu sejak awal pekerjaan ini adalah pekerjaan-Mu. It is not built because of the wisdom or the abilities of men. Pekerjaan ini dibangun bukan karena hikmat dan kekuatan manusia. It is established only because of Thy greatness and Thy faithfulness. Pekerjaan ini dibangun karena kebesaran-Mu dan kesetiaan-Mu semata-mata. And over the last 20 years, even as we see how this ministry have grown, Dan kami melihat selama 20 tahun pelayanan ini bertumbuh, berkembang. we can only rejoice and give all glory to Thy name. Kami bersukacita dan kami mau memuliakan nama-Mu. We thank Thee for the gospel upon which this ministry is built. Dan kami bersyukur atas Injil yang mendasari pelayanan di tempat ini. This is the powerful gospel of salvation. Ini adalah Injil yang maha kuasa mengenai keselamatan. This is the gospel of how the Lord Jesus Christ has died on the cross for our sins. Ini adalah Injil di mana Tuhan kami Yesus Kristus telah mati di salib untuk dosa-dosa kami. This is the gospel of victory for how our Savior has rose again from the grave. Ini adalah Injil kemenangan di mana juru selamat kami Yesus sudah bangkit dari kematian. And it is for this gospel that this ministry is
is established. Karena Injil inilah pelayanan ini diselenggarakan. And oh Lord, we pray that we will never forget this calling unto the preaching of the gospel. Ya Bapa, berikanlah kami ingatan supaya kami tidak lupa karena Injillah pelayanan ini dimulai. We thank thee for the many testimonies of the souls who have been saved from the preaching of the gospel. Kami bersukacita dan bersyukur karena banyak kesaksian dari jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan karena Injil Tuhan Yesus. Whether it be through evangelism Apakah melalui penginjilan pribadi or the children's ministry, ataukah melalui pelayanan anak, whether it be the ministry of the kindergarten, the ministry of the primary school, melalui pelayanan TK dan SD Kristen Kalvari. we thank thee for the gospel that has been preached Kami bersyukur Injil sudah diberitakan, and the souls that thou hast saved unto thyself. di mana jiwa-jiwa sudah engkau selamatkan untuk dirimu sendiri. May thou continue to use this ministry to preach forth thy gospel to the many souls who still have not heard. Kiranya engkau menggunakan pelayanan ini untuk tetap memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mendengarkannya. And we thank thee for also raising many laborers in the ministry together. Kami juga bersyukur engkau telah membangkitkan banyak pelayan-pelayan di dalam pelayanan ini. We thank thee for the session that thou hast established in Calvary Kuburaya. Kami juga bersyukur atas majelis gereja yang sudah engkau bentuk di Kuburaya ini. In thy appointed time thou hast raised thy leaders in this work. Pada waktumu engkau telah membangkitkan pemimpin pelayanan di tempat ini. And we thank thee for also preserving Reverend Peter and also the Father Musa to work together in this ministry here. Bahkan kami bersyukur engkau telah melindungi gembala dan juga keluarganya dalam pelayanan di tempat ini. We pray that thou will continue to grant the leaders of this church the unity in spirit and in truth. Kiranya engkau tetap memberikan kesatuan kerohanian untuk semua pemimpin gereja di dalam kebenaran. May thou grant them a love for thee, a love for their fellow laborers, and also for a love for the saints that they are ministering unto. Kiranya engkau mengaruniakan kasih mereka kepada engkau, kepada rekan-rekan pelayanan, bahkan kepada domba-domba yang dilayani. And we also thank thee for all the other co-laborers who have served together, whether it be in the children's ministry, the ushers ministry, in the care of the building here. We thank thee for all who have co-labored together. Kami bersyukur untuk rekan-rekan pelayanan yang telah melayani baik di dalam pelayanan anak dan juga pelayanan pembangunan dan begitu banyak pelayan-pelayanan yang ada di tempat ini. May thou help us to remember that all of us who serve here are serving because thou hast called us, and it's a privilege to serve thee. Supaya engkau mengingatkan kami dapat melayani karena engkau memanggil kami untuk melayani, dan itu adalah satu kehormatan. And we want to pray and thank thee also for how thou hast established the kindergarten and the primary school. Dan kami juga bersyukur bagaimana engkau telah membangun TK dan SD Kristen Kalvari. Thou hast provided not only the physical building, but all that is needed in the running and the operating of these schools. Bahkan engkau bukan hanya menyediakan fasilitas gedung, tetapi juga fasilitas yang lain supaya sekolah ini dapat diselenggarakan. And we pray that thou will help these ministries to remember their calling and objective. Kiranya engkau tetap mengingatkan bahwa pelayanan ini bertujuan untuk memuliakan namamu. That is not to only seek academic excellence, but that the children who pass through the portals of these schools will receive the gospel of Christ. Bukan untuk mencapai yaitu kejayaan dalam pendidikan, tetapi anak-anak bisa mendengarkan dan percaya kepada Injil Tuhan Yesus. Protect these schools from any forms of persecution or attacks. Kiranya engkau melindungi sekolah ini dari penganiayaan dan bahaya-bahaya. Help the teachers to remain faithful in their calling over here. Bantulah para guru supaya mereka setia dalam panggilan mereka. Use the teachers to not only teach the various subjects, but to train up the character of the children. Kiranya engkau menggunakan guru bukan hanya mendidik ilmu kepada anak, tetapi membentuk karakter-karakter yang baik dari anak. Help the teachers to be godly examples to the children that they teach. Pakailah guru-guru memiliki karakter yang saleh untuk menjadi teladan untuk anak-anak. And may thou grant everyone who is serving the fear of thee. Kiranya engkau mengaruniakan kepada kami semua yang melayani rasa takut kepada engkau. Oh Lord, we know that it's only by thy grace that this church has seen 20 years. Ya Bapa, kami tahu karena anugerahmu semata-mata gereja ini dilayani selama 20 And as tahun. long as our Savior tarries, we pray that thou will continue to preserve this ministry,
that many more souls may be saved. Kami berdoa jikalau Tuhan Yesus belum datang, Engkau memakai gereja ini untuk terus melayani bahkan memberitakan Injil sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. And this morning as we come before thy presence, Pada pagi hari ini, pada saat kami datang ke hadirat-Mu, we want to thank thee for how we can come before thy holy word. kami bersyukur kami bisa datang membaca dan mendengarkan firman-Mu. May thou bless now the preaching of thy word. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu. Cleanse us and wash us of all our sins. Kiranya Engkau membasuh segala dosa kesalahan kami. Use me to teach forth thy word, Pakailah saya untuk mengajar firman-Mu, so that thy saints may be blessed and edified and built up, strengthened and encouraged. supaya orang-orang kudus-Mu dapat dibangun, bahkan dikuatkan dan dihibur. We also pray for the children that as they receive thy word in the JW ministry, Kami juga berdoa untuk anak-anak di kelas mereka masing-masing dalam pelayanan sekolah minggu. they too would receive thy word with much gladness. Kiranya mereka menerima firman-Mu dengan sukacita. And for all of us here, as we receive thy word, may thou speak to our hearts. Kiranya kami di sini yang menerima firman-Mu, berbicaralah kepada lubuk jantung kami. Grant us thy illumination and thy understanding. Berikanlah kami penerangan-Mu dan pengertian-Mu, May all glory be to thy name. sehingga seluruh kemuliaan hanyalah untuk Engkau. We thank thee and we praise thy name, praying all these things in Jesus' name. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Amen. Amin. Once again, we thank the Lord that we are able to be here with you from Singapore to rejoice with you on the occasion of your 20th anniversary. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena rombongan dari Kalvari Pandan bisa bersama-sama saudara-saudari di sini mengadakan kebaktian ucapan syukur karena ulang tahun gereja yang ke-20. And as we reflect on this last 20 years, Pada saat kita melihat kembali selama sejarah 20 tahun gereja, the message that I would like to preach to you this morning is taken from Nehemiah chapter 8 verse 10. khotbah pada pagi hari ini berdasarkan Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. And the theme of the message is the joy of the Lord is your strength. Tema dari khotbah hari ini, sukacita kita adalah karena perlindungan Tuhan. What is it that keeps this ministry going? What will keep you pressing on forward? Nah, apa yang menjaga pelayanan di sini terus berlangsung dan apa yang membuat kita terus dapat melangkah maju? What must be your strength in the work of the Lord? What must be your strength in service? Nah, apa yang menjadi kekuatan kita bekerja melayani Tuhan? Many people will see other things as their source of strength. Banyak orang melihat hal-hal yang lain sebagai sumber kekuatan mereka. Some people will say that money is your strength. Ada orang mengatakan uang adalah sumber kekuatanku. Oh, if we have money, then we can build many buildings. We can seem to do so much in the ministry. Dikatakan kalau banyak uang kita bisa membangun banyak gedung dan banyak pelayanan dapat dimulai. And perhaps money can do somewhat much in the physical external sense. Memang uang bisa berbuat cukup banyak dalam arti secara fisik. Yet that is not what the Bible says is your strength. Tetapi Alkitab tidak mengatakan uang adalah kekuatan kita. And then others may say that education is your strength. Ada juga yang mengatakan pendidikan adalah sumber kekuatan kita. Education will provide a foundation for the next generation. Nah, pendidikan itu akan membangun dasar untuk generasi berikutnya. And if we can have a strong next generation, then that will sustain the ministry in the years to come. Memang pendidikan itu akan membuat generasi berikutnya menjadi kuat untuk melanjutkan pelayanan yang sudah dimulai. That is what some people think. Itu adalah pikiran dari sebagian orang. They think that education is the solution to a lot of problems. Nah, mereka berpikir pendidikan adalah jalan keluar dari begitu banyak masalah. They think that education will solve the problems of poverty or solve the problems of in society. Nah, mereka berpikir pendidikan dapat membuat masalah kemiskinan itu tidak ada lagi. But even as you look at these schools that we are building here, please not think that education is your strength. Nah,
ketika kita melihat sekolah yang sedang Tuhan bangun di sini, janganlah kita pernah berpikir bahwa pendidikan adalah sumber kekuatan kita. It is not organization or planning or administration that is your strength. Nah, bukan organisasi, bukan rencana yang menjadi sumber kekuatan kita. All these things are of men. Nah, semua itu adalah berasal dari manusia. And nothing that is of man can be the source of our strength. Nah, apapun yang berasal dari manusia tidak bisa menjadi sumber kekuatan kita. But what the Bible says is that the joy of the Lord is your strength. Nah, Alkitab mengajarkan sukacita dari Tuhan adalah sumber kekuatan kita. This is not a joy that is of men. Nah, ini sukacita bukan berasal dari manusia. This is not just a man-made kind of celebration. Ini bukanlah suatu pesta yang diadakan oleh manusia. A man-made kind of laughter or a party of men. Nah, manusia bisa mengadakan pesta dan bersukacita tertawa di dalam acara itu. Like last night, I heard people singing next to where I was staying until I think like maybe 12 midnight. And then when I woke up in the morning, there were people who started singing again. Nah, waktu saya tinggal di hotel, ada orang yang bernyanyi sampai jam 12 malam. Waktu saya bangun pagi, ada lagi yang bernyanyi. They were partying. Mereka sedang berpesta. But that's not the joy of the Lord. Dan itu bukan sukacita dari Tuhan. The joy of the Lord is sourced only from the Lord. Nah, sukacita itu datangnya hanya dari Tuhan saja. This is a divine joy. Ini adalah sukacita ilahi. It's more than an emotion. Lebih daripada perasaan. It is not given through happy circumstances and is not taken away through bad circumstances. Nah, bukan diberikan pada saat suasananya senang dan tidak diambil pada saat kita sedang berduka cita. The joy of the Lord is not affected by problems or situations around. Nah, sukacita dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang kita sedang alami. And this must be the source of our strength as we press on in the work over here. Nah, sukacita inilah yang harus kita sandari pada saat kita terus mau melayani Tuhan. And this is what we want to consider this morning. Inilah yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Now the context of this passage was where Israel has just completed the rebuilding of the walls in Jerusalem. Nah, kita lihat latar belakang dari ayat ini adalah orang Israel sudah Tuhan pimpin berhasil membangun tembok di kota Yerusalem. The book of Ezra will describe the completion of the temple. Nah, kita melihat kitab Ezra bercerita tentang bait Allah yang sudah selesai dibangun. The book of Nehemiah will describe the completion of the walls in Jerusalem. Kitab Nehemia itu mencatat ya bahwa mereka dipimpin Tuhan berhasil membangun tembok The Yerusalem. reason why they had to rebuild the walls was because they had just experienced 70 years of captivity. Mengapa mereka harus membangun ulang tembok Yerusalem? Karena mereka sudah dibuang Tuhan 70 tahun. And the walls were destroyed by the Babylonians, the temple was destroyed by the Babylonians, and so now they had to rebuild the temple and the walls. Bait Allah di Yerusalem dan temboknya sudah dihancurkan oleh kerajaan Babel sehingga sekarang mereka harus membangun ulang. And Jerusalem now had to be repopulated. Dan kemudian Yerusalem itu harus juga dibawa pulang penduduknya. And as they come together on the occasion of the completion of the walls, Ketika they mereka- came together to hear God's word. Ketika mereka berkumpul setelah mereka selesai membangun tembok, mereka mendengarkan firman Tuhan. Nehemiah describes how Ezra led the people in the opening of scriptures, in the understanding of scriptures. Nah, di dalam kitab Nehemia kita membaca bahwa Imam Ezra memimpin mereka membaca kitab suci dan mengerti kitab suci. And this was a very happy occasion because as the people heard the word of God, the Bible also says they obeyed. Nah, dikatakan oleh Alkitab inilah hari yang bersukacita karena ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mentaatinya. Their obedience would be seen in how they started to observe various feasts that they had not observed for a very long time. Nah, ketaatan mereka itu dibuktikan ketika mereka membaca Alkitab. Mereka tahu ada satu perayaan yang belum pernah mereka ikuti dan sekarang mereka laksanakan. But as they started to hear the word of God, they also started to weep. Nah, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mulai menangis. The Bible tells us that they were mourning and weeping and they were filled with sorrow. Nah, Alkitab mengajarkan kita mereka berduka cita, mereka menangis. And this is where Nehemiah had to tell the people, stop mourning, stop weeping, because this day is holy unto the Lord. Nah,
Nehemia berkata kepada mereka, berhentilah menangis, berhentilah bersedih, karena hari ini adalah hari yang kudus dari Tuhan. Why were they weeping? Mengapa mereka menangis? It could be because they were so convicted of their own disobedience. Nah, mereka itu ditegur pada masa lampau, mereka tidak taat kepada Tuhan. They realized that there are portions of God's word that they have not obeyed for a long time. Mereka mulai sadar ada bagian-bagian kitab suci yang sudah lama tidak mereka jalankan. But there is a time for weeping. Nah, memang ada waktu untuk bersedih, But there's also a time for rejoicing. tetapi juga ada waktu untuk bersukacita. And so as the people wept, Nehemiah had to tell them, stop weeping. Nah, ketika orang Israel itu berduka cita, Nabi Nehemia berkata, berhentilah. Because this day, in verse 9, is holy unto the Lord your God. Di ayat 9 dikatakan bahwa pada hari ini adalah hari sukacita untuk Tuhan kalian. And Nehemiah had to tell them to now rise up, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Nah, di ayat 11 lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, pergilah kamu, makan manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus untuk Tuhan kita. And this gives us our first thought. Nah, ini adalah bagian pertama dari renungan hari ini. What is the reason for our joy? Apa alasannya kita bersukacita? Why was it that the people must rejoice? Why was this day holy unto the Lord? Nah, mengapa umat Tuhan harus bersukacita? Mengapa hari itu adalah hari kudus untuk Tuhan? Now in the context, the Bible tells us that when the people gathered here, they gathered on the first day of the 7th month. Nah, dikatakan Alkitab ketika mereka berhimpun, itu terjadi pada hari pertama di bulan ke-7. That is found in verse 2. Itu dibaca di ayat yang kedua, Right? So they gathered on the first day of the 7th month to hear God's word. di mana mereka berkumpul pada bulan ke-7 hari pertama untuk mendengarkan firman Tuhan. Now this will become known as the Jewish New Year. Ini dikenal sebagai tahun baru orang-orang Yahudi. So the Jews, they have two different calendars. Nah, orang-orang Yahudi itu punya dua macam kalender. And this 7th month here will mark the beginning of their religious new year. Nah, bulan yang ke-7 tanggal 1 adalah tahun baru untuk kalender keagamaan. And on the 7th month, there are many important feasts that the Jews will observe. Karena pada bulan ke-7 begitu banyak perayaan yang harus dilaksanakan oleh orang Yahudi. 10 days after the Jewish New Year, they will observe the Day of Atonement. Nah, pada tanggal 10 bulan ke-7 ada hari raya penebusan. And 15 days after the New Year, they will observe the Feast of the Tabernacle. Nah, pada tanggal 15 bulan ke-7 ada hari raya pondok daun. So there are many feasts with very important spiritual significance during this time. Pada bulan yang ke-7 ini begitu banyak perayaan kerohanian yang sangat penting untuk orang Yahudi. And this day is supposed to be holy unto the Lord. Nah, perayaan itu haruslah kudus untuk Tuhan. Holy means that it's set apart unto the Lord, dedicated unto the Lord. Nah, kudus itu artinya dikhususkan hanya untuk Tuhan saja. That means the people have to start seeing how God is faithful, how God is good, how the Lord has preserved them, how the Lord is merciful. Nah, pada saat itu mereka harus menyanyikan pujian yang mengatakan Allah itu setia, Allah itu baik, Allah itu begitu berahmat dan memelihara mereka. And on this day, they are supposed to mark the beginning of this day with the blowing of a trumpet. Dan pada hari itu mereka harus menandainya dengan meniup trompet. This is the reason why they must rejoice. Karena itulah mereka harus bersukacita. They must see that everything that they have, where they are, is of the Lord. Nah, mereka harus melihat apapun yang mereka miliki dan mereka berada di mana, semua itu karena Tuhan. It is a reminder to them that their beginning is of the Lord. Nah, itu mengingatkan mereka bahwa hal yang terjadi pada saat itu adalah semata-mata karena Tuhan. The time of chastisement in 70 years of captivity is of the Lord. Nah, mereka juga harus tahu bahwa 70 tahun Tuhan itu mendidik mereka, dibuang ke Babel itu juga dari Tuhan. And when they are now delivered from their captivity,
to build the temple, to rebuild the walls, it is of the Lord. Dan sekarang mereka sudah bebas dari 70 tahun pembuangan, mereka bisa membangun kembali bait Allah, membangun tembok, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. This new year to them has a spiritual significance. Nah, tahun baru ini memiliki yaitu kepentingan dalam hal rohani. And when they think upon the Lord, of His goodness, of His faithfulness, they cannot help but rejoice. Nah, ketika mereka mengingat betapa setianya dan baiknya Allah, mereka harus bersukacita, tidak bisa yang lain. And this is what it must be also for us on every anniversary. Nah, ini juga harus terjadi pada kita semua pada hari ulang tahun gereja. When you look at the national day of various countries, Nah, ketika kita melihat hari ulang tahun negara-negara mana saja, usually there's a part where they want to look back. nah, hari ulang tahun kemerdekaan itu membuat bangsa itu melihat kembali apa yang sudah terjadi. They look back at how the founding fathers have united this country. Mereka melihat bagaimana para pendiri bangsa itu berhasil mempersatukan bangsa. On the case of some countries where they were once colonized, they will look back at how they fought for their independence. Nah, di mana ada negara-negara yang pernah dijajah, mereka akan mengingat kembali bagaimana pendiri bangsa ini berperang dengan para penjajah untuk mengusir penjajah. But when we think of an anniversary, Nah, ketika kita mengingat hari ulang tahun gereja, we are not looking at the works of men. kita tidak melihat hasil pekerjaan manusia. The people did not say the joy of Ezra or the joy of Nehemiah is your strength. Nah, tidak dikatakan Alkitab bahwa kekuatan kita adalah karena hasil karya Ezra dan Nehemia, bukan But begitu. it is the joy of the Lord. Tetapi sukacita dari Tuhan adalah sumber That means they are kekuatan. looking at the faithfulness of God, how the Lord has preserved them, how the Lord has sustained them, how the Lord has used them thus far. Artinya mereka itu mengingat akan kesetiaan Tuhan yang sudah memberikan mereka pertolongan, perlindungan, dan semua yang mereka perlukan sudah Tuhan cukupi. When we see the faithfulness of God, does it not fill our hearts with joy? Nah, ketika kita mengingat kesetiaan Tuhan, bukankah lubuk jantung kita dipenuhi dengan sukacita? When we see the mercies of God, despite our own weaknesses, does it not fill our hearts with joy? Apakah kita melihat rahmat Tuhan dan melihat kelemahan diri kita sendiri, bukankah kita timbul sukacitanya? When we see the providential hand of God in providing, of sustaining and leading, does it not fill our hearts with joy? Nah, ketika kita melihat tangan Tuhan yang ajaib terus memberikan kita apa yang kita perlukan, melindungi kita, bukankah kita patut bersukacita? This is the kind of rejoicing, the reason for their rejoicing, Ini adalah macam sukacita dan alasan mereka bersukacita, because they have experienced the faithfulness of God. karena mereka mengalami kesetiaan Tuhan. Now this morning, when we think of this theme, the joy of the Lord is our strength, is this also your reflection? Nah, pada pagi hari ini ketika kita merenungkan bahwa sukacita dari Tuhan adalah sumber kekuatan kita. When you reflect upon the last 20 years, do you not see the hand of God in every little detail in this ministry? Nah, ketika kita melihat kembali 20 tahun sejarah gereja ini, bukankah kita bisa melihat satu persatu semuanya adalah karena pimpinan tangan Tuhan. You know, starting a ministry is not easy, but sustaining it is even harder. Nah, memulai pelayanan itu tidak mudah, bahkan untuk melanjutkan pelayanan itu lebih susah. There are many things, many factors that can just undermine a work. Nah, banyak kejadian yang bisa merusak suatu pelayanan. We're not just merely talking about the existence of the building or even the name of the church, Nah, bukan mengenai bangunan ataupun nama dari gereja. but we're talking about church remaining faithful. Nah, kita berbicara tentang gereja yang harus tetap setia. We are talking about church that remains true to the word of God. Kita berbicara tentang gereja yang tetap setia kepada firman Tuhan. And this is where, by the grace of God, when we look at this ministry, we can say that the Lord has preserved and sustained this work. Ketika kita dengan dua kriteria itu melihat gereja, baru kita bisa mengatakan, ya memang Tuhan sudah melindungi pelayanan gereja ini. And as the people in those days were told to stop weeping, Nah, pada zaman itu diperintahkan kepada orang-orang supaya berhentilah menangis. because the focus, the attention must be given to God. Nah, karena fokus dan perhatian hanya diberikan kepada Tuhan saja. To think upon His goodness, His greatness, His power, His majesty.
Upaya kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan keagungan Tuhan. So this also must be our thoughts. Ini juga harus menjadi pikiran kita. This must also be our vision, Ini juga menjadi visi kita, where we see how God is so glorious. di mana kita melihat Tuhan itu begitu mulia. And He has built this work, and He has preserved and sustained, and even caused this ministry to grow. Dia telah memulai pekerjaan ini dan juga melanjutkan menjaga pelayanan ini sehingga terus berkembang dan maju. Do you see your life transformed spiritually? Apakah engkau melihat hidupmu diubah secara rohani? Once where you were serving mammon, you were once serving sin. Nah, waktu kamu melayani uang, kamu dipenuhi dengan hawa nafsu. But now you have a new desire, you have a new passion. Tetapi sekarang kamu memiliki yaitu keinginan yang baru. This is the fruits of the gospel. Ini adalah buah dari Injil. And when we see the mighty hand of God working, it causes our hearts to rejoice. Nah, ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar itu sedang dilaksanakan, membuat lubuk jantung kita menjadi senang. But this joy must be sustained. Nah, sukacita ini harus terus berlanjut. It's not something that we can take for granted. Nah, kita tidak boleh ya merasa ini adalah hal yang lumrah. So we see the reason for rejoicing, but we see how they want to continue in this joy. Nah, pertama kita melihat alasan bersukacita, yang kedua mereka mau terus ya melanjutkan sukacita itu. And that's where the Bible says the joy of the Lord is your strength. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa sukacita Tuhan adalah sumber kekuatan kita. That means they must continue in this joy. It continues to be your strength. Artinya sukacita ini terus menjadi sukacita kita dan terus menjadi sumber kekuatan kita. It is not just only on special occasions like an anniversary where we reflect upon the joy of the Lord. Nah, sukacita ini bukan hanya kita rasakan di hari ulang tahun gereja saja, tapi terus berlanjut. It's not only on an anniversary where we think upon the joy that the Lord gives to our hearts. Nah, bukan hanya di hari raya ulang tahun ini kita mengingat Tuhan memberikannya kepada lubuk jantung kita sukacita itu, But the joy of the Lord must continue to be your strength. tetapi sukacita dari Tuhan harus terus berlanjut menjadi sumber. Kita lihat di ayat yang ke-13. The Bible tells us on the second day, the people again were gathered, the chief priests, the chief of the fathers of all the people, the priests, the Levites, unto Ezra the scribe, even to understand the words of the law. Nah, di situ dikatakan pada hari kedua para imam dan orang-orang yang memimpin Israel mereka bersatu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ezra. Now this is very amazing. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Right, on the first day they gathered to hear the word of God. Hari pertama mereka berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. And the people heard the word of God expounded to them for the whole day. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan itu dijelaskan sepanjang hari. And after hearing the word of God, they now wept, and Nehemiah had to tell them, rejoice. Nah, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mulai menangis dan Nehemia berkata pada mereka, janganlah menangis, berhentilah menangis. Then the people came back again the second day. Pada hari kedua mereka kembali berkumpul. They were not commanded to come back the second day, but out of their own desire, they came back the second day to hear the word of God. Mereka tidak diperintahkan untuk datang pada hari kedua, tetapi karena mereka rela datang pada hari kedua, mereka berkumpul. Do we have such a kind of love and desire for God's word? Pertanyaannya, apakah kita punya keinginan seperti itu terhadap firman Tuhan? It is the continuing in God's word that gives them that joy. Inilah orang-orang yang terus bersukacita karena mereka terus mau belajar firman Tuhan. We must know what God's word is. Nah, kita harus tahu apa itu firman Tuhan. God speaks to us through His word. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. God's word reveals His will to us. Firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita kehendak-Nya. God's word reveals God to us. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita siapa Tuhan itu. We know God through His word. Kita tahu tentang Tuhan melalui firman-Nya. That's how precious His word is. Itu artinya firman Tuhan itu sungguh-sungguh berharga. And that's why the people gathered back again the second day to listen to God's word. Karena itu pada hari kedua orang-orang Israel berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. This tells us that the hearing of God's word is also tied in together with the joy of the Lord. Ini membuktikan bahwa mendengarkan firman Tuhan itu bersatu dengan sukacita yang mereka alami. The more you know God's word, the more you know God. Nah,
semakin tahu firman Tuhan, semakin kita tahu siapa Tuhan itu. The more you know God, the more you know the joy of the Lord. Nah, semakin kita tahu Tuhan, semakin kita tahu apa itu sukacita dari Tuhan. The people were so excited in the hearing of God's word. Nah, orang-orang Israel pada saat itu begitu senang mendengarkan firman Tuhan. Is this also how you feel when you hear God's word, when you hear God's voice? Nah, sekarang apakah kamu merasakan sukacita pada saat kamu mendengarkan firman Tuhan dan suara Tuhan? And this is how the people continue in the joy of the Lord. Ini memberikan kita suatu pengajaran bahwa bagaimana orang itu terus berlanjut dengan sukacitanya Tuhan. The joy of the Lord is not something that we only experience on every anniversary. Nah, sukacita dari Tuhan tidak saja ya kita alami di hari ulang tahun gereja. But when we continue hearing God's word, we continue in the joy of the Lord. Tetapi kalau kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita terus ya berlanjut dalam sukacitanya Tuhan. And so this ministry must be built upon the word of God in every way. Nah, karena itu pelayanan gereja ini di setiap pelayanannya harus dibangun dengan firman Tuhan. God's people must love the word of God. Umat Tuhan harus cinta kepada firman-Nya. You know, there is a problem in many churches all over the world, even in Singapore, Nah, banyak masalah terjadi di gereja di dunia, khususnya di Singapura, where more and more churches, they do not want to hear the word of God, and so sermons have to become shorter and shorter. di mana banyak gereja tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan sehingga khotbah di gereja itu menjadi semakin pendek. There is a major denomination in Singapore where from the top, the organization has to release a memo to all the churches. Nah, di mana ada organisasi di Singapura, mereka mengeluarkan pengumuman kepada semua anggota gerejanya, Where they have to instruct all the preachers to say, please keep your sermons to be shorter than 30 minutes, no longer than 30 minutes. diumumkan kepada anggota dari organisasi itu, khotbahnya itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Because now the people, the congregation, they do not like to listen to long sermons. Karena pada zaman sekarang ya, anggota gereja itu tidak suka mendengarkan khotbah yang panjang. Right? The attention span of people all over the world has dropped so significantly. Karena sekarang orang itu susah berkonsentrasi ya dalam masa yang lama. Because of social media. Kenapa? Karena sosial medianya pendek-pendek. Right? People do not like to listen to or read a news article that is too long. They do not like to watch a video that is too long. They like to watch shorts on YouTube. Nah, kita lihat sekarang orang tidak mau baca bacaan yang panjang, tidak mau lihat video-video yang panjang, dan sekarang mereka mau lihat yang pendek-pendek saja. And that also becomes people's attitude towards the word of God. Ini juga menjadi sikap manusia terhadap firman Tuhan. They prefer sermons that are shorter. Mereka itu senang kalau khotbahnya pendek. And even when they read the word of God, maybe they just want to read just a short portion, that's enough. Itu juga terjadi pada saat mereka membaca firman Tuhan, mungkin mereka membaca pendek-pendek saja. But the joy of the Lord is your strength. Tetapi dikatakan sukacita Tuhan adalah sumber kekuatan kita. And how can you experience the joy of the Nah, Lord? sekarang bagaimana kita mengalami sukacita dari Tuhan? It's not just some emotional feeling, it's through the meditation of God's word, and your hearts will stir within you when you read God's word. Nah, itu bukan hanya sukacita emosi, tetapi waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, itu terus membangkitkan sukacita dari Tuhan di dalam hidup kita. Do you remember the disciples on the road to Emmaus? Kamu ingat ada dua murid yang berjalan ke kota Emmaus? When the Lord Jesus Christ expounded the word of God to them. Ketika Tuhan Yesus itu menguraikan firman Tuhan kepada kedua orang itu, And when their eyes were open, ketika mata mereka terbuka, they said that did not our hearts burn within us when He expounded all these things to us. mereka berkomentar, lubuk jantung kami itu berkobar-kobar ketika mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Do your hearts burn within you when you see how God's word reveals Christ to you? Nah, sekarang apakah lubuk jantung kamu berkobar-kobar ketika dinyatakan firman Tuhan kepada kamu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Do you rejoice when you see how you can be freed from the bondage of sin? Nah, sekarang apakah kamu bersukacita ketika kamu dapat dibebaskan dari belenggu dosa? You must keep nurturing this joy of the Lord. Engkau harus terus memupuk sukacita yang datangnya dari Tuhan. We receive this joy the very moment our sins are forgiven, when we are born again. Kita menerima sukacita ini pada saat kita dosanya diampuni, pada saat kita lahir baru. The Bible describes this joy as the joy of the Spirit, that one of the fruit of the Spirit. Nah, dikatakan sukacita ini adalah satu aspek dari buah Roh Kudus.
Right? The fruit of the Spirit has many virtues, and joy is one of these virtues of the fruit of the Kita Spirit. tahu buah Roh Kudus begitu banyak aspek dan sukacita adalah satu dari sekian banyak aspek dari buah Roh Kudus. But many things in this world will try to rob us of this joy. Nah, di dunia ini banyak hal yang ingin merampas sukacita dari Tuhan itu. And that's why we need to keep nurturing this joy Nah, of the Lord. karena itu kita harus terus memupuk sukacita yang Tuhan sudah berikan pada kita. We can nurture it and continue in this joy by going to God's Word. Nah, kita bisa memupuk sukacita ini terus dapat bertahan dengan terus merenungkan firman And Tuhan. as the people obeyed the Word of God, they would rejoice. Nah, pada saat orang ya mentaati firman Tuhan, mereka terus bersukacita. We see that these people here did not just hear the Word of God, but they went on to follow and obey the Word of God. Kita melihat ya orang Israel di sini bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka mentaati ataupun menjalankan firman The Tuhan. example is seen in how they kept the Feast of Tabernacles. Coba kita lihat ya mereka itu merayakan hari raya Pondok Daud. The Bible actually tells us that for a long time, since the days of Joshua, the people have somehow neglected to keep the Feast of Tabernacles. Firman Tuhan mengajarkan mereka sudah tidak merayakan hari raya Pondok Daud sejak zamannya Yosua. But when they read the Word of God, they now were moved to obey the Word of God. They started to keep this feast again unto the Lord. Ketika mereka membaca ada perintah merayakan hari raya ini, mereka langsung menjalankannya. You must have the right reason for your joy, and that is in the Lord. Nah, sekarang kita harus punya alasan yang tepat tentang sukacita, itu kita tetap di dalam And you Tuhan. must continue in this joy. You must nurture this joy. Kita harus terus ya bertahan dalam sukacita itu dan memupuk sukacita itu. Then the third thing is the enjoyment of this joy. Yang ketiga adalah bagaimana kita menikmati sukacita ini. The Bible now tells us the joy of the Lord is your strength. Alkitab mengajarkan kesukaan dari Tuhan adalah sumber kekuatan kita. The enjoyment of this joy is where this joy will be your strength. Nah, bagaimana kita menikmati sukacita ini? Yaitu pada saat sukacita ini menjadi sumber kekuatan kita. When you don't look at other sources of joy, but you simply look at the joy of the Lord to be your strength, then you would enjoy this joy. Nah, ketika kamu tidak melihat yang lain-lain sebagai sumber sukacita, tetapi sukacita dari Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka itu menjadi rasa nikmat kita. And this joy will push the people, encourage the people, strengthen the people to continue on in the work of the Lord. Nah, sukacita seperti ini akan terus ya mendorong anak-anak Tuhan dan menguatkan anak Tuhan supaya mereka tetap bisa melayaninya. You know, the rebuilding of the wall was not the end of their work in the land of promise. Nah, kita tahu hasil membangun kembali tembok itu bukan akhir dari segala-galanya di tanah perjanjian. There will be many challenges that the children of Israel will continue to face. Ada banyak tantangan berikutnya yang dihadapi oleh orang Israel di tanah perjanjian. Sometimes we think like the completion of the project marks the end of that project. Jangan kita berpikir kalau proyek itu sudah selesai maka proyek itu sudah berakhir. But it's actually the beginning of a lot of hard work. Nah, proyek itu sudah selesai artinya mulai lagi kerja-kerja keras yang berikutnya. You remember the time when this building here was completed? Ingatkah kamu ketika bangunan gereja ini sudah selesai dibangun? But it's just the beginning of the ministry, or not really exactly the beginning, but it's the beginning of a new phase of ministry here. Nah, itu adalah awal dari ya babak baru dari pelayanan gereja ini. The completion of the school there is the beginning of a new phase of ministry. Demikian juga ketika selesai sekolah itu dibangun, itu juga babak baru dari pelayanan dari sekolah itu. And one day you will see the rest of the constructions by God's grace and in God's time completed. Nah, satu saat nanti kamu akan melihat bangunan-bangunan itu karena anugerah Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan diselesaikan. But we must not think that the completion of this project is the end of the work. Jangan sampai kita berpikir ketika selesai proyek dilaksanakan maka sudah selesailah proyek itu. Just as we remember 2 years ago, it was the ordination of Reverend Peter. Nah, masih ingatkah kita 2 tahun yang lalu gembala sidang ditabiskan? That was not the end of his ministry, Itu bukan berarti selesai sudah pelayanannya, but it's the beginning of a new phase of his ministry. tetapi itu adalah babak baru dari pelayanannya.
There's a lot more work to be done, Ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan. a lot more challenges to face. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. And now as you do the work of God, we always must be reminded that Satan is not happy. Nah, pada saat kita melayani Tuhan, kamu harus ingat ya, setan itu tidak senang. He will seek to undermine the work in many different ways. Dia ingin sekali menghancurkan pekerjaan Tuhan dengan segala caranya. If you study the book of Nehemiah, you will see how Satan tried to send people to instigate them, to cause them to be discouraged, to stop the work. Kalau kita membaca kitab Nehemia, kita melihat setan itu mendorong orang-orang untuk membuat semangat orang Israel itu turun supaya tidak melanjutkan pekerjaan By the Tuhan. grace of God, that failed. Tetapi karena anugerah Tuhan, usaha setan itu gagal. But later on, Satan will use another means, Tetapi setelah itu setan berubah taktik. and that's corruption from within. Kemudian setan membuat orang Israel menjadi rusak. One of the high priests was a relative of one of the enemies of Israel. Di mana satu dari imam besar itu menikahkan keluarganya dengan keluarga musuh. By the time you come to the end of this chapter, this priest known as Eliashib Nah. would even allow the enemy to stay in the temple of God. Nah, kita lihat ya, imam besar ini karena punya keluarga dari yang tidak percaya, dia mengizinkan orang yang tidak percaya untuk tinggal di bait Allah. And the people started marrying those who are not worshippers of God. Nah, banyak orang Israel pada saat itu mulai menikah dengan orang yang tidak percaya kepada And Tuhan. Nehemiah had to bring about a reform in the land. Nehemia harus mengadakan reformasi di tanah Israel. The building of the wall, the completion of the building is not the end of the work. Nah, kita tahu bahwa kalau gedung itu selesai dilaksanakan, dibangun, itu bukan berarti proyeknya sudah selesai. And this is why now when we celebrate even an anniversary, we always have an aspect where we want to look forward. Nah, pada saat kita merayakan hari ulang tahun, kita punya satu tekad untuk terus berjalan maju. We look forward with hope. Kita berjalan maju dengan pengharapan. We hope in God and His faithfulness. Kita berharap kepada Tuhan dan kesetiaannya. But we also look forward in our diligence, Nah, kita juga terus bertekad karena kita mau rajin in our obedience, dalam ketaatan kita. when we know that this is the work that the Lord has entrusted to Kita us. tahu bahwa pekerjaan ini adalah Tuhan sudah percayakan kepada kita. And the joy of the Lord must be our strength. Sukacita dari Tuhan haruslah menjadi sumber kekuatan kita. That means the joy of the Lord is that which will sustain us in doing the work of God. Artinya sukacita Tuhanlah yang membuat kita bertahan melaksanakan pekerjaannya. Even when we face persecution Ketika kita menghadapi penganiayaan, or discouragement, kita melihat orang membuat kita merasa down, the joy of the Lord must be our strength. sukacita dari Tuhan harus menjadi sumber kekuatan kita. And when we face temptation, Ketika kita menghadapi pencobaan, we must realize that only in the Lord we have true joy. kita harus tetap ingat di dalam Tuhan saja kita memiliki And the sukacita. joy of the Lord must be our strength. Nah, sukacita dari Tuhan harus menjadi sumber kekuatan kita. This is how we can enjoy the joy of the Lord. Ini adalah kenikmatan kita memiliki sukacita dari Tuhan. The joy of the Lord is there for us. Nah, sukacita dari Tuhan sudah Dia berikan pada kita. But if the children of Israel then started to rely on alliances or rely on their wealth, then that is no longer the joy of the Lord being their strength. Nah, ketika orang Israel mengandalkan persatuan dan juga kekuatan yang lain, maka sukacita dari Tuhan bukan lagi menjadi sumber kekuatan mereka. As you grow in the ministry, Ketika pelayanan ini terus bertumbuh, the temptation may be to rely on your experience. nah, seringkali kita mau mengandalkan pengalaman kita. Right now you have been 20 years here, you have co-laborers, you have those who have been in the ministry here for a longer period of time. Nah, sudah 20 tahun gereja ini berdiri, kita sudah punya pengalaman, sudah banyak pelayan, itu jangan menjadi sandaran kita. Are you still as prayerful as before? Apakah kamu tetap rajin berdoa seperti sebelumnya? Do you still wrestle in prayer? Apakah kamu bergemul dalam doa? Do you still recognize how weak and vulnerable and frail we are? Apakah kamu tetap merasa bahwa kamu adalah orang yang lemah, yang tidak berdaya? We may seem to have more going for us and we think that this is the source of our strength, our stability. Nah, ketika kita punya banyak teman, kita merasa itu sumber
sukacita kita. Kita lupa bahwa sumber kita, sukacita adalah Tuhan saja. But we must know that unless the Lord sustains this work, Nah, kita harus tahu kalau bukan Tuhan yang mendukung pelayanan ini, at any moment this work can collapse. nah, pada saat kapanpun ya, pekerjaan ini bisa runtuh. But when we have the blessings of the Lord and the Lord on our side, then this work will continue on to proclaim His gospel, His word, and His truth. Tetapi kalau Tuhan berada di pihak kita, kita taat kepadanya, dan gereja ini terus memberitakan firman Tuhan dan Injilnya, maka Tuhan akan berada di pihak kita. This is why the joy of the Lord must be your strength. Inilah alasan mengapa sukacita dari Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. And it must be the joy of the Lord. Itu haruslah sukacita dari Tuhan. Because when you have the Lord on your side, you cannot help but rejoice. Nah, ketika kita berada di pihak Tuhan, kita hanya bisa bersukacita, bukan yang lain. You know, Christians must be one of the most joyful people in the world. Nah, orang Kristen haruslah menjadi orang yang paling bersukacita di dunia ini. There is a cheerfulness that is unspeakable. Ada satu sukacita yang tidak terlukiskan. Not because we do not have any problems, Bukan karena kita tidak punya masalah, or not because we do not have any trials, bukan kita tidak memiliki pencobaan, but even through all these problems and trials and difficult circumstances, we have the Lord who is on our side. tetapi walaupun kita menghadapi banyak masalah, banyak pencobaan, tetapi kita tahu kita berada di pihak Tuhan. And this is a joy that the world can never take away. Ini adalah sukacita dari Tuhan yang tidak bisa diambil oleh dunia. But in order for the Lord to be on your side, you have to make sure you're on the Lord's side. Nah, kalau kamu mau Tuhan memihak kamu, kamu harus di pihaknya Tuhan. But once you have the Lord on your side, you have the joy of the Lord as your strength. Ketika Tuhan di pihak kamu, maka otomatis sukacita dari Tuhan adalah sumber satu-satunya kekuatan kita. We thank the Lord for the last 20 years that He has seen this work through. Kita bersyukur pada Tuhan selama 20 tahun Dia sudah memelihara gerejanya. But there's still a lot of work to do. Begitu banyak ya pelayanan yang harus kita lakukan. And there's still many spaces in these pews. Nah, kita lihat ya banyak bangku-bangku yang masih kosong. There are still spaces in the classrooms. Nah, di kelas-kelas juga banyak kursi-kursi yang masih kosong. I'm sure you look at your neighbors, your friends, the villagers around. There are souls still who have not yet received Christ as their Savior. Ketika kita pulang ke rumah, kita melihat tetangga kita, banyak mereka yang belum percaya Yesus. You must continue to be a witness, a testimony. Engkau harus terus menjadi saksi Injil untuk mereka. You must preach forth the gospel. Engkau harus memberitakan Injil kepada mereka. You know, we do not hope only that on anniversaries where so many would gather here. Kita jangan hanya berharap pada hari ulang tahun banyak yang datang ke gereja. But week after week, those who have received the wonderful gospel of Christ would gather to praise the Lord's name. Kita juga berdoa dan berharap supaya mereka yang sudah mendengarkan Injil pada hari Minggu bisa datang berkebaktian di gereja. There are souls who still must be saved. Banyak jiwa yang harus diselamatkan. This is the work that we must continue to do. Ini adalah pekerjaan yang terus harus kita laksanakan. But the joy of the Lord will be our strength to sustain us. Tetapi sukacita dari Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang terus ya membuat kita bertahan dalam pelayanan. Let us pray. Mari kita berdoa. O Lord our God, Oh Tuhan Allah kami, as we reflect upon the last 20 years, ketika kami melihat kembali 20 tahun ini, we reflect upon Thy faithfulness, Thy goodness. kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik. From the very beginning, how Thou hast used Thy servants to establish the work here. Pada mulanya Engkau sudah menggunakan para hamba-Mu untuk melayani Engkau di tempat ini. The burdens that Thou hast given to Thy servants, Yaitu beban pelayanan yang Engkau berikan kepada para pelayan-Mu, and how Thou hast provided the right people to continue on in the work here. bagaimana Engkau juga telah mengirim umat-Mu yang tepat untuk melayani di tempat ini. We thank Thee for calling Reverend Peter together with his co-laborers. Kami bersyukur Engkau telah memanggil saya untuk ya bersama-sama rekan-rekan dapat melayani di tempat ini. And also Reverend Peter together with his family, with Sister Pipit and the family. Demikian juga hamba-Mu dan keluarga yang bisa melayani di tempat ini. And how when we look back, we see all the right circumstances that Thou hast provided. Bagaimana kami melihat Engkau memberikan kesempatan-kesempatan baik kepada gereja-Mu ini. In Thy right time, various ministries were established. Pada waktu-Mu, di mana begitu banyak pelayanan itu dimulai.
the ministry of the CMC, pelayanan CMC, the ministry in Siantan, pelayanan di Siantan, in Parit Nomor di 2, Parit nomor 2, and all the other ministries that Thou hast established. dan pelayanan-pelayanan lain yang sudah Engkau mulai. In the evangelism ministry and visitation ministry, Dalam pelayanan pengabaran Injil dan pembesukan, we know that all this is Thy work. kami tahu semua ini adalah pekerjaan-Mu. And Father, we pray that this work will continue on faithfully. Dan kami berdoa Bapa, kiranya Engkau mempertahankan pekerjaan ini dalam And kesetiaan. how we thank Thee, for we know the joy of the Lord is our strength. Dan kami bersyukur karena sukacita-Mu adalah sumber kekuatan kami. There may be many other discouragements and trials that Thy servants would face here. Dan kami juga tahu bahwa para pelayan-Mu akan menghadapi yaitu kedukaan dan juga begitu banyak tantangan. But as Thou art on our side, we cling on to this wonderful hope that the joy of the Lord will be our strength. Tetapi Engkau di pihak kami dan sukacita-Mu menjadi sumber kekuatan kami untuk kami terus menapak di masa depan. So may Thou help us to press on in this work here with rejoicing. Supaya kami terus melangkah maju dalam pelayanan-Mu di tempat ini dengan sukacita. Take away any murmuring or complaining. Supaya Engkau menghilangkan rasa bersungut-sungut kami. And if there have been times of sadness or sorrow because of the repentance of sin, may Thou help us to rejoice quickly in the forgiveness of sins. Ketika kalau kami sedih pada saat kami bertobat menyesali dosa, buatlah kami kembali bersukacita karena pertobatan itu. May Thou continue to sustain and use this work and this ministry here for Thy own glory. Kiranya Engkau terus memakai pelayanan-Mu di tempat ini untuk memuliakan Engkau saja. We give all praise and glory to Thy name. Kami menghaturkan pujian kehormatan untuk nama-Mu saja. We ask and pray and thank Thee for all these things in Jesus' name. Kami berdoa bersyukur kepada Engkau hanya di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Siap haloi sika oi kihiloi. Selanjutnya kita mau berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah nomor 346, 346. Sampak sisip diuk siu 346. Oh Yesusku berjanji melayani Engkau, Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau, daripada-Ku kasih-Mu dan jadi sobatku.
Sikai jinjan candit, sikai liang su, song tipun sikai cukfu. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan kita. Nyencu jasu kituk ke entian, kak song ti ke oi, kak sinlin ke kamtung, lauti siung cimon mon tung cai. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. 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 Siang cho metto, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Sika mangocut Kak Haju Chow Siong. Selanjutnya ada foto bersama. Harap saudara-saudari tetap duduk di tempat masing-masing. Terima kasih.